Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandawangi, bertemu lagi nih dengan Kultum buat kalian semua. Jadi di sini kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Alania Afkarina dari organisasi Takmir. Jadi di sini saya akan membawakan kultum singkat mengenai Nuzulul Quran. Bagi teman-teman semua pasti sudah mengetahui kan apa sih Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran yang terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang berkhalwat di Gua Hira yang terletak sekitar 6 km dari utara kota Mekah. Di situ Nabi Muhammad beribadah menurut ajaran Nabi Ibrahim. Di saat di tengah-tengah berkhalwat itu, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Malaikat Jibril langsung memeluk Nabi Muhammad dan berkata, bacalah. Nabi Muhammad dengan gemetaran menjawab, aku tidak bisa membaca. Kejadian itu terus berulang hingga 3 kali. Pada akhirnya, malaikat Jibril menuntut Nabi Muhammad untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi surat pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Nuzulul Quran ini juga terceritakan dalam surat, yaitu surat Al-Qadr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Bentuk terima kasih dan rasa syukur atas turunnya Al-Quran kepada umat manusia harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan memperlakukan Al-Quran dengan sebaiknya dan bersungguh-sungguh. Baik dalam membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, mengamalkan isinya, mengajarkan dan mendakwahkan isi kandungan Al-Quran dengan harapan kelak di hari kiamat dapat menerima syafaat dari Al-Quran. Begitu besar fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini, bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang diturunkan ayat pertama di dalam Al-Quran. Ibadah yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping itu, dengan membaca Al-Quran kita juga bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebanyak mungkin, dengan sebaik mungkin. Daripada kita memainkan handphone dengan banyak-banyak, kan lebih baik kita membaca Al-Quran yang akan mendapat syafaat kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya, ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ibarat minyak wangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ibarat buah yang rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis riwayat Bukhari. Allah sangat memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Selain itu, Allah juga mengakui mereka sebagai keluarga Allah di dunia. Allah akan memberi kedudukan yang sangat mulia bagi para penghafal Al-Quran. Hal itu mendapatkan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, yang memiliki arti sebagai berikut. Barang siapa berharap bisa bertemu dengan Allah, maka hendaknya ia menghormati keluarga Allah. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah keluarga Allah mempunyai keluarga? Beliau menjawab,
keluarga Allah di dunia adalah orang yang membaca Al-Quran. Ketahuilah, barang siapa menghormati mereka, maka dihormati Allah dan diberi surga. Dan barang siapa menghina mereka, maka dihinakan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Hai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun di sisi Allah yang lebih mulia daripada penghafal Al-Quran. Dan ketahuilah, sesungguhnya penghafal Al-Quran di sisi Allah adalah lebih mulia daripada siapapun selain para nabi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, semangat Ramadan dengan seakan-akan kemuliaan di dalamnya, rasa-rasanya kita harus senantiasa berkhidmat atas diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi sebagai momentum turunnya Al-Quran, yaitu peristiwa nuzulul Quran pertama kali ke bumi yang patut disyukuri dengan membaca dan mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.